Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rati Linggar Astuti. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini, saya ingin mengajak kalian semua menganalisis video dokumenter politik yang berjudul Dirty Vote 2 O3, tepatnya pada chapter 2 yang meliputi memperkuat otot, mengakali otak, dan juga ongkos. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tujuan saya dalam menganalisis, yaitu ingin mengevaluasi argumen serta dampaknya. Kita masuk yang pertama, pada apa sih itu berpikir kritis? Teman-teman, berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menilai klaim atau informasi secara objektif berdasarkan bukti. Ini melibatkan menanyakan apakah ini benar, apa dasar klaim ini, adakah bukti pendukung, dan apa ada sudut pandang lain? Oke. Kenapa berpikir kritis harus digunakan saat menonton konten digital? Baik, karena di konten digital seperti dokumenter politik, contohnya yang akan kita bahas nanti, sering ada narasi yang bisa mempengaruhi opini publik. Tanpa berpikir kritis, penonton mungkin menerima klaim tanpa verifikasi, sehingga lebih rentan terhadap misi informasi, bias, atau propaganda. Oke, lanjut. Apa sih klaim utama atau pesan inti yang disampaikan oleh pembuat video? Jika berdasarkan laporan saya, pesan inti dari chapter 2 yang akan saya bahas ini menyoroti bagaimana struktur kekuasaan oligarki membentuk kebijakan publik dan juga pemilu, teman-teman. Fokusnya adalah pada proyeksi masa depan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dan potensi otoritarianisme atau dominasi oligarki. Serta terutama dalam konteks politik dan kekuasaan ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Apa klaim tersebut dinyatakan eksplisit atau implisit? Menurut saya, dalam sinopsis resmi disebut bahwa film ini membuka kartu-kartu politik oligarki dan menunjukkan strategi kekuasaan yang tersembunyi. Oke. Apakah saya sepakat dengan klaim tersebut? Jika yang bisa saya tanggap, untuk sepenuhnya setuju, perlu memastikan bahwa dokumenter tersebut menyajikan bukti yang kredibel dan mewakili berbagai sisi tanpa data independen. Klaim bisa jadi berlebihan, teman-teman. Di sini saya akan lanjut. Apakah bukti itu fakta atau tidak? Dari laporan yang saya teliti, ada beberapa data riset atau investigatif. Film disebut menyajikan hasil investigasi mendalam tentang struktur kekuasaan oligarki. Adapun proyeksi politik membahas kemungkinan masa depan politik di bawah Prabowo Gibran. Namun, di sisi lain, ada pula narasi pengalaman atau wawancara. Mungkin ada wawancara dengan narasumber, jurnalis, ataupun analis politik. Mungkin saja dokumentasi pengalaman nyata, misalnya sejarah pemilu ataupun regulasi. Jadi bukti yang digunakan kemungkinan adalah campuran, yaitu antara faktual berdasarkan data riset dan dokumentasi, ada juga dari opini berdasarkan analisis plus pengalaman narasumber, teman-teman. Baik, itu dia. Selanjutnya,
Apakah bukti yang diberikan kuat dan kredibel? Oke. Menurut saya, ada beberapa data-data yang menunjukkan sumber-sumber dari media yang kuat. Namun, analisis ini belum melihat langsung data primer, misalnya dokumen keuangan, wawancara lengkap. Sulit memastikan semua klaim didukung dengan bukti sangat kuat. Ada potensi bias dalam pemilihan narasumber atau interpretasi data yang berat sebelah. Begitu, teman-teman. Baik, apakah video ini cenderung generalisasi berlebihan atau bias terhadap kelompok tertentu? Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman, karena dokumenter fokus pada proyeksi masa depan di bawah Prabowo Gibran, ada risiko bias politik, yaitu menyudutkan figur tertentu atau kelompok kekuasaan sebagai semua oligarki itu jahat, tanpa menampilkan narasi pembelaan atau argumen dari pihak yang dituduh. Penonton bisa dibawa ke dalam satu sudut pandang yang kuat, teman-teman. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari video tersebut ya, teman-teman. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya, mungkin masyarakat menjadi lebih sadar tentang dinamika kekuasaan oligarki dan pentingnya transparansi dalam pemilu dan pemerintahan. Ada pula bisa meningkatkan partisipasi politik kritis. Contohnya, warga mendorong reformasi, pengawasan publik, maupun akuntabilitas. Yang ketiga, ada juga memicu diskusi publik nih tentang etika, politik, regulasi keuangan, dan peran elit dalam demokrasi. Itu dia dampak positif menurut saya dari video dokumenter tersebut. Jika dampak negatifnya ada pula, yaitu jika interpretasi film terlalu hitam putih bisa memicu polarisasi politik yang lebih besar lagi. Bisa juga masyarakat menjadi skeptis nih secara ekstrim terhadap semua politisi ataupun institusi yang bisa melemahkan kepercayaan publik, teman-teman. Ada juga resiko manipulasi narasi. Jika pihak tertentu menyalahgunakan film ini untuk agenda politik, publik bisa dimobilisasi bukan hanya berdasarkan fakta, tapi emosi maupun ketakutan. Begitu, teman-teman. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini, dari analisis ini, bisa dilihat bahwa berpikir kritis sangat penting ketika menonton konten politik seperti Dirty Vote 2 O3 ini, teman-teman. Dokumenter bisa sangat powerful dalam menyampaikan pesan. Tapi sebagai penonton yang cerdas, kita harus mengevaluasi klaim, menilai bukti, dan mempertimbangkan sudut pandang lain. Dengan berpikir kritis, kita bisa menyerap informasi dengan lebih bijak, tidak mudah terpengaruh narasi sepihak, dan berkontribusi pada diskusi publik yang lebih sehat dan berimbang. Baik, sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.